Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ummu Abiha Nurul Kamilah, NIM F02181118 dari kelas BK3 Angkatan 2018 dengan dosen pembimbing Dr. Isra Kodrijati. Di sini saya akan menjelaskan mengenai program upaya kesehatan kerja pada industri informal. Namun sebelum itu, ada baiknya kita berkenalan dengan industri yang akan kita analisis, yaitu pabrik tikar LRESAS. LRESAS merupakan sebuah industri kerajinan yang bergerak dalam bidang pembuatan tikar tenun. Perusahaan ini merupakan perusahaan pelopor industri pembuatan tikar di Lamongan, Jawa Timur. Perusahaan ini memiliki sekitar 30 pekerja dengan area kerja yang dibagi menjadi 3 bagian di ruangan khusus. Berikut adalah proses produksi di pabrik tikar LRESAS. Bahan baku yang digunakan adalah benang profilan original, benang polister putih, benang profilan apalan, benang putih original, raffia, benang jahit, serta bispan label. Sedangkan untuk alat yang digunakan adalah mesin gulung, mesin tenun, dan mesin jahit. Untuk proses produksi yang pertama dimulai dengan pembuatan tali raffia. Perusahaan ini membuat tali raffianya sendiri untuk menekan budget produksi yang dikeluarkan. Dengan membuat tali raffia sendiri, perusahaan hanya perlu membeli biji plastik yang kemudian diolah menggunakan mesin untuk membuat sebuah tali raffia. Yang selanjutnya memasuki proses pembuatan tikar tenun yang pertama, yaitu proses penggulungan. Proses penggulungan ini merupakan tahap awal dari proses penenunan, yaitu menyiapkan bahan baku berupa benang-benang yang telah digabung menjadi bumbung besar dan dipisahkan menurut warna dan jenis benang. Berikut ini adalah cuplikan video dari proses penggulungan di produksi tikar di pabrik tikar LRESAS. Pekerja ini sedang menggabungkan benang-benang menjadi sebuah bum besar sesuai dengan motif yang telah ditentukan sebelumnya. Yang selanjutnya adalah proses penenunan. Proses penenunan pada perusahaan ini dahulunya menggunakan alat tenun bukan mesin. Namun seiring berjalannya waktu, perusahaan mengganti alat tenun tersebut menjadi alat tenun mesin yang dinilai lebih efisien dan cepat dalam memproduksi sebuah tikar. Berikut adalah cuplikan video dari proses produksi menggunakan mesin penenun di pabrik tikar LRESAS. Setelah ditenun, tikar yang setengah jadi akan diangkut ke ruangan berikutnya untuk menjalani proses yang selanjutnya. Lalu proses yang terakhir adalah penjahitan bisban dan label. Penjahitan bisban pada tepian tikar bertujuan agar tenunan tikar tidak terburai. Dan tidak lupa menjahit label yang bertuliskan nama perusahaan pada tikar. Berikut ini adalah contoh dari hasil produksi. Tikar-tikar ini sudah siap untuk distribusikan kepada distributor maupun diantar ke toko untuk dijual. Setelah mengetahui proses produksi, kita dapat menentukan potensi bahaya yang mungkin terjadi pada industri tikar LRESAS. Berikut adalah hasil penentuan potensi bahaya dengan menggunakan metode HIRA. Yang pertama, pada proses pembuatan raffia terdapat potensi bahaya berupa heat stress, gangguan pernafasan akibat serat raffia, dan gas beracun akibat dari penilaian biji plastik. Dan yang kedua, proses penggulungan terdapat potensi bahaya berupa tertulis benang yang tipis, anggota tubuh terutama kaki tertimpa gulungan bum yang besar. Dan yang ketiga, pada proses penenunan terdapat potensi bahaya berupa anggota tubuh terluka akibat mesin tenun, gangguan pernafasan akibat serat benang yang berterbangan, gangguan pendengaran, area kerja yang tidak ekonomis, serta wabah COVID-19. Yang keempat, pada proses penjahitan, terdapat potensi bahaya berupa anggota tubuh terluka saat memotong kain dan anggota tubuh terluka saat menjahitkan bisban dan label perusahaan menggunakan mesin. Dan yang kelima, pada proses pengemasan hasil produksi dan pendistribusian ke distributor serta toko, terdapat potensi bahaya berupa pekerja tertimpa barang hasil produksi dan COVID-19. Dan yang selanjutnya dilakukan pencarian prioritas masalah dengan metode USG sebagai berikut. Dapat dilihat bahwa prioritas masalah pada pabrik tikar LRESAS adalah COVID-19 dengan total skor sebesar 729. Setelah menentukan prioritas masalah,
Mahasiswa dapat menentukan alternatif penyelesaian masalah yang kemudian dikerucutkan kembali menjadi prioritas penyelesaian masalah. Berdasarkan kelima alternatif penyelesaian masalah tersebut, penerapan prosedur kerja baru berupa prosedur bekerja di era pandemi merupakan alternatif jalan keluar yang dinilai paling efektif dan mudah untuk dilakukan. Oleh karena itu, saya membuat program sosialisasi prosedur kerja baru yaitu bekerja di era pandemi. Program ini bertujuan agar pekerja dapat secara teratur bekerja sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku, sebagai salah satu upaya memutus rantai penyebaran COVID-19 di area kerja pabrik di KRL. Berikut ini adalah dokumentasi pelaksanaan sosialisasi prosedur bekerja di era pandemi. Dikarenakan tidak adanya tempat yang cukup untuk menampung 30 pekerja sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku, maka sosialisasi dilaksanakan secara bergilir per 5-6 pekerja. Sosialisasi ini menggunakan media cetak berupa buklet prosedur kerja yang dapat dibawa pulang oleh pekerja. Sosialisasi ini dilakukan dengan metode ceramah dan diskusi. Apabila pekerja kurang paham terhadap prosedur yang diberikan, pekerja dapat bertanya. Berikut adalah contoh cuplikan saat sosialisasi. Selain dilakukan sosialisasi, juga dilakukan pemasangan poster di area kerja sebagai reminder atau pengingat pekerja untuk tetap menjalankan protokol kesehatan yang berlaku. Dan atas saran Dr. Isna saat konsultasi kemarin, dilaksanakan pula kegiatan pemasangan selotip di area kerja sebagai penanda jarak antar pekerja dalam menjalankan protokol kesehatan berupa physical distancing. Untuk keberjalanan program upaya kesehatan kerja ini tergolong lancar karena pemilik usaha yang ikut berkomitmen penuh dalam pelaksanaan protokol kesehatan yang baik di area kerja. Terdapat beberapa perubahan pula pada sistem kerja seperti membatasi pekerja yang bekerja di ruang tertutup serta melakukan screening awal pada setiap tamu yang masuk ke area perusahaan. Terima kasih. Sekian pemaparan program upaya kesehatan kerja saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.